Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kebajikan yang menutupi kesalahan-kesalahan disebut kesabaran. Kolose 3 ayat 13 berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sesungguhnya kesabaran merupakan pintu menuju ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dari kasih Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Bagi Tuhan dan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Oke, sekarang kita bagi berdiri. Kita bisa kasih salam satu dengan yang lainnya. Bilang Tuhan Yesus mengasihi. Belum bisa ya. Tunggu sabar. Ini terlalu excited ya. Nice. Bilang ke kiri kanannya, Tuhan Yesus mengasihiku dan aku juga mengasihimu. Oke? Tuhan Yesus mengasihiku dan aku mengasihimu. Oke, sudah semuanya? Kita saling mengasihi di tempat ini, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan setiap kita. Hari ini Tuhan kami kagum akan Engkau. Kami menaikkan pujian kami yang terbaik buat Engkau. Kami menaikkan lagu kami buat Engkau. Dan kami rindu Engkau mendengar pujian kami. Dari hati kami. Haleluya. Kita mulai pujian ini bersama. Katakan ku kagum akan Engkau. Ku
untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang saya yakin dalam hidup kita, ketika kita bersemangat untuk memuji Tuhan, kita merobohkan tembok-tembok yang sedang menghalangi kita. Amin. Amin. Tembok apapun itu, tembok yang menghalangi berkat Tuhan ataupun tembok yang membawa kita dekat dengan Tuhan, itu akan terrobohkan ketika kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mengatakan bersorak-sorak.
semangat sekali. Saya nggak biasa nyanyi sambil keringetan gitu ya. Haleluya. Banyak masalah dalam hidup kita terjadi. Banyak juga pertanyaan di benak kita, di hati, pikiran kita. Kapan penyakitku sembuh Tuhan? Kapan perekonomianku membaik Tuhan? Kapan pekerjaanku juga naik level Tuhan? Kapan visaku granted Tuhan? Kapan? Terlalu banyak di pikiran, di benak kita, terlalu banyak. Tapi lewat lagu ini kita mau belajar bahwa Tuhan suruh kita untuk diam. Serahkan hatimu pada Tuhan, serahkan pikiranmu pada Tuhan. Biar enggak cuma kapan, tapi ayo kita belajar untuk diam di hadapan Tuhan. Amin. Saat ku berpaling, terbuka cinta.
Posisi berdiri, kita tenangkan hati kita seperti lagu tadi, kita diam di hadirat Tuhan. Biar dekat dengan Tuhan itu kerinduan kita. Gak cuma dekat dengan Tuhan, tapi setiap hari, setiap pagi mencari wajahnya, itu juga kerinduan kita. Mari latih diri kita dari 1 menit tiap pagi, 5 menit, bahkan sampai seterusnya, sampai menyembah, mencari Tuhan. Itu adalah gaya hidup kita. Itu bukan cuma kebutuhan kita, tapi kita etik sama itu. Terima kasih Yesus. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu.
Kami dapat disukakan ketika dengan segenap hati kami memuji menyembah Tuhan. Untuk berikan hati yang murni, hati yang sungguh haus akan Tuhan. Bukan karena hanya sekedar Engkau menolong kami, Engkau mencukupi kebutuhan kami, karena memang Kau Tuhan yang layak untuk terima pujian kami. Buat umat-Mu di tempat ini tidak memandang keadaan apapun, tetapi kami membangun hubungan yang asli, yang original, yang autentik. Bukan karena kami terpaksa, kami dipaksa, kami mengalami sesuatu yang urgency, tetapi pada saat kami dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, kami tetap memuji dan menyembah Tuhan. Hamba-Mu berdoa, sementara firman-Mu disampaikan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan. Karena kami tahu Tuhan memiliki mujizat itu, dan Kau masih bekerja sampai hari ini. Terima kasih yang Kau dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Semua orang boleh memandang dengan kagum akan Engkau. Terima kasih, sisa hidup kami bawa dalam tangan Tuhan. Jam pemberitaan firman Tuhan boleh diberkati Tuhan. Kau memberikan pewahyuan yang baru kepada setiap kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu, untuk menikmati firman Tuhan yang indah, yang ajaib, yang luar biasa, yang akan membawa kami kepada jalan yang benar itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata kita ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Wow, gaspol ini ramanya saudara ya. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Saudara excited mendengar firman Tuhan? Katakan haleluya bersama dengan saya. Haleluya, keras. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, haleluya. Saya berdoa hari ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang ada hubungannya dengan membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan. Katakan otentik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan ketika kita membangun hubungan yang asli, yang original dengan Tuhan, dengan membangun hubungan karena terpaksa, karena keadaan yang ada, karena kita terdesak. Ya, kita bisa berdoa karena memang kita itu tahu Tuhan kita itu yang layak menerima pujian kita, tapi juga kita berdoa karena dalam keadaan terdesak. Siapa yang pernah mengalami keadaan yang sangat urgent dan terdesak kemudian dari Tuhan? Ada? Luar biasa. Banyak ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang pernah berdoa mendekat kepada Tuhan karena dalam keadaan sangat urgensi, terdesak? Wih, luar biasa. Ya. Zaman dulu waktu waktu masa muda gitu, saya pernah satu kali, menurut saya ada satu masa yang saya ketakutan luar biasa. Karena apa saudara? Karena saya itu mendapat bocoran ujian dari guru fisika. Ya, jadi beberapa teman itu les fisika, kemudian dikasih bocorannya, besok yang keluar ini. Nah, teman ini baik sama saya. Kemudian saya pelajari. Saya nggak belajar saudara, saya hanya pelajari itu saja. Ya, dan saya bagikan ke teman-teman yang lain. Besok keluarnya ini, saudara. Anak Tuhan dapat bocoran, senang. Ya, besok keluar betul. Itu ya, hampir satu kelas. Ngerjakannya cepat sekali. Cepat, karena apa? Ada bocoran. Yang bocorkan siapa? Saya. Saudara, ada satu dua yang tidak dapat bocoran. Ya, cari bocorannya dari siapa? Saya, ya kan? Kemudian dilaporkan. Udah dilaporkan bahwa saya menyebarkan bocoran. Saya kan dikasih sama yang ngasih bocoran kan? Tapi saya sebarkan kan? Tapi saudara, saya menjadi mau seperti seorang pahlawan. Tapi saya takut. Ya, saya takut. Itu semalam-malaman saya berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya sadar sampai dikeluarkan. Oh, ketakutannya anak SMA yang aduh kayak begitu. Urgent Tuhan, urgent besok itu. Saudara dikasih Tuhan.
Tuhan tolong. Ya, setiap kali kalau kita urgent, Tuhan tolong. Betul kan? Ya, buktinya sampai hari ini masih gemuk-gemuk di sini. Tuhan tolong. Kalau urgent kita minta Tuhan tolong. Nah, hari berikutnya bukan saya yang dimarahi, tapi guru lesnya yang dimarahi. Karena apa? Tuhan. Ya, urgent sekali. Satu kali pernah juga saya mengalami kebanyakan kredit card. Saudara ada kebanyakan kredit card? Saya pernah lihat berapa mah? 5 atau 7 kredit card mentok semua. Kayak saya bayar. Saudara yang dikasih Tuhan. Urgent. Tuhan, tolong Tuhan. Bagaimana? Bayarnya bagaimana? Urgent Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan urgent, Tuhan tolong nggak? Hari ini saya nggak punya kredit card, yang 7 sudah dulu selesai. Kami nggak tahu bagaimana caranya Tuhan tolong sehingga saya bisa keluar dari utang kredit card. Saudara, kredit card itu mau sebesar apapun atau sekecil apapun tidak akan pernah lunas kalau tidak ya benar dong, saudara. Suruh Pak Iwan yang bayar, enak aja yang pakai sih itu kok orang lain yang bayar. Itu saudara. Nggak enak loh ya, urgent sekali udah mepet semua urgent. Nah, sebetulnya bagus kalau hubungan kita dengan Tuhan itu, ya bagus sih kita cari Tuhan lagi dalam persoalan, bagus kan? Kalau ada orang dalam persoalan dan tidak mencari Tuhan, ya itu yang aneh. Kalau kita sedang dalam keadaan terdesak, cari Tuhan itu bagus, amin. Tetapi mari kita tingkatkan hubungan kita itu bukan karena kita terdesak, ya. Tetapi karena ada sesuatu hubungan yang otentik. Hubungan itu ada beberapa di Alkitab. Hubungan kita dengan Tuhan itu bisa digambarkan seperti kalau dia bapak kita anak. Kalau dia mempelai laki-laki kita mempelai perempuan. Kalau dia sahabat, kita berkata dia sahabat yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau dia itu juru selamat, kita orang yang dari 4 hal ini saja, saudara, kita bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Coba, saudara ya, hubungan yang mendesak itu seperti begini ya. Hubungan anak dan bapak, itu anaknya selalu berkata, Pi, minta tambahan uang jajan, Pi, minta beli laptop, Pi, sepatunya sudah rusak, Pi, mau minta sepeda, Pi, tolong dong saya, Pi. Saudara, kalau saudara punya anak cuma seperti itu kayak gila. Minta terus. Kalau ketemu minta sampai si papinya ini kalau dia lewat ngumpet, saudara. Pasti dia minta. Hubungan kayak kita atau sebaliknya. Orang tua kepada anaknya, ambilin minum, ambilin makan, itu tolong dibetulin gentengnya. Semua papinya itu berkata, tolong ini. Kalau kira-kira saudara mertua punya menantu kayak gitu, menantunya seneng nggak? Ya nggak seneng. Gua cuma dikasih 1 anak, tapi semua harus gua kerjain. Selalu kan begitu. Hubungan itu tidak seperti begitu. Coba sekarang kalau mempelai, suami istri, mempelai itu pengantin. Hubungan suami istri itu dekatnya si istri itu kalau hanya pas laki-laki itu pas hari gajian itu Selasa, pokoknya baiknya cuma hari itu. Gitu. Tapi selebihnya ngomel terus. Atau selalu wajah minta kepada suaminya, tolong bang beliin berlian, tolong bang beliin ini, tolong itu, tolong bantu itu lah anak gitu. Saudara, kira-kira kalau punya istri kayak gitu mau ditukar? Gak boleh Pak. Sudah, makanya perlu pranikah. Ya. Atau sebaliknya, suami selalu berkata, pijitin dong, buatin minum dong, gini dong, gitu dong, cuci dong. Pokoknya kami itu di Amerika, di Australia, gitu ya. Ini kan di luar negeri semua harus bekerja. Saudara, kalau punya suami yang senantiasa nuntut, masaknya kurang enak, masak yang banyak dong, besok ini dong, besok itu dong. Waduh, kira-kira kayaknya di doa puasa juga ya. Nah ya. Ya, mempelai kita sama Tuhan juga hal yang sama. Tolong ini dong, tolong itu dong, tolong ini dong Tuhan. Sahabat,
Kalau saudara mempunyai hubungan dengan sahabat saudara, sahabat itu kan teman yang dekat. Sahabatnya itu selalu begini, pinjemin uang dong, gitu. Tolong dong, ini ban gua kempes, pinjam mobilnya dong, gitu ya. Terus datang, kau bisa nggak nolongin saya mau titip anak nih, saya mau honeymoon. Semua minta tolong. Saudara suka nggak yang punya sahabat gitu? Sahabat yang baik itu sesekali gini, gua dapat kamu nih, gua dapat rezeki nih, gua traktir lu, nah, gitu ya. Sahabat yang baik itu sahabat yang bisa membagi sukacita juga. Bapak Ibu punya sahabat nggak? Saya ada. Kalau punya sahabat yang selalu merongrong kita, ya, kan kita nggak suka. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan adalah juru selamatku. Setiap kali kita datang, Tuhan selamatkan uangku, Tuhan selamatkan hartaku, Tuhan selamatkan anakku, Tuhan selamatkan, terus minta tolong selamatkan. Dia mau juga jadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak hanya juru selamat, tetapi dia juga Tuhan dalam hidup kita. Yang kita berkata seperti tadi itu, sembah Kau, kupuji Kau, kumuliakan namamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana ya caranya bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan based on urgency, based on persoalannya. Memang boleh berdoa, boleh Tuhan mendengar doa, dan Tuhan juga mengajari datanglah kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku, aku akan memberi, boleh. Tetapi kita bisa tingkatkan lebih lagi untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara hubungan yang otentik. Bapak sama anak itu kan enak, saudara ya. Nggak tahu sih ya, saya kalau lihat Pak Imam sama anaknya, Pak Ruki sama anaknya enak aja ya. Anaknya rileks, orang tuanya rileks. Orang sekecil itu sudah diajari naik mobil, saudara. Ya kamu yakin dia jadi apa? Iya, dia dampingi dengan baik. Bisa seperti begitu. Enak gitu, gitu. Tetapi papinya juga bisa mengajar dia. Papinya juga bisa kasih disiplin kepada dia. Kalau saya lihat si Colin itu sering didisiplin sama papinya. Tapi ya dia tidak kemudian lebih dekat kepada saya daripada kepada bapaknya. Saya nggak pernah disiplin dia 1-2 kali saja saya ketemu dia, saudara ya. Tapi lebih dekat sama papinya karena hubungan yang otentik, karena hubungan yang asli. Gua tahu siapa bapak gua. Begitu saudara. Kalau saudara dan saya memiliki bapak, harusnya kita juga belajar membangun satu hubungan yang asli, yang genuine dengan Tuhan kita. Bukan based karena kita takut kepada Tuhan. Saya mau mengajak dengan cepat kita akan melihat satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 39. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30, ketika Elia kepada seluruh rakyat itu, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ini backgroundnya 3,5 tahun bangsa Israel mengalami kelaparan yang luar biasa. Ya, Raja Ahab berkata kepada mereka, coba kamu menyebar, cari tempat yang ada rumputnya, cari tempat yang ada airnya. Nggak ada, saudara, supaya mereka bisa bertahan. Kemudian cari Elia, itu kurang ajar tuh Elia itu yang bikin masalah itu si Elia. Gara-gara itu 3,5 tahun kekeringan. Saudara, kalau kekeringan itu kan berat, saudara ya. Ya, ketemu Tuhan berbicara kepada Elia, waktunya kamu ketemu sama Ahab. Beritahu sesuatu apa yang akan aku kerjakan kepada mereka. Saudara, ini backgroundnya seperti begitu ya. Jadi kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah dan demi nama Tuhan, dan membuat sesuatu parit sekelilingnya mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat lebih gede. Jadi ya saudara ya, ia menyusun kayu api, memotong lebih itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah bagiku begitu untuk kedua kalinya.
kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu lagi untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling. Agak panjang ya bicara membacanya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39 kita katakan sama-sama, 23, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan adalah Allah, Tuhan dialah. Wow, luar biasa. Kekeringan itu diakibatkan karena orang Israel menyembah kepada berhala, kepada Baal. Dan saat itu Elia ditanya sama Abi, gara-gara kamu ini, ya 3,5 tahun tidak ada hujan, kering, semua mengalami kelaparan. Elia berkata, bukan salah gua, salah lu, karena engkau sudah meniadakan Tuhan, tapi menyembah Baal. Panggil 450 Nabi Baal, panggil 400 Nabi Asyera, jadi total jumlahnya 850. Mari kita buktikan siapa Allah yang hidup. Buat mezbah, kemudian taruh perapian di dalam kurban di atasnya. Kalau Tuhan yang hidup, dia akan membakar dari langit. Saudara dikasih Tuhan 850 orang. Wah, menaruh persembahan, menoreh-noreh. Woi, dari pagi, siang, sore, sampai petang. Tidak ada api turun. Tetapi ketika waktunya Elisa, tadi kita baca, dia berkata, tunjukkan Tuhan bahwa kau Tuhan yang hidup. Sakit habis. Padahal itu dikasih air 3 kali, saudara. Sampai basah semua. Musuhnya api apa? Air. Airnya itu dijilat semua, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata apa? Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Tapi beberapa tahun, 3,5 tahun kelaparan. Nah Ibu, hari ini kita mau belajar ya saudara, yang dikasih Tuhan, bagaimana kita ini jangan sampai 3,5 tahun kelaparan. Jangan sampai kita 3,5 tahun dalam keadaan susah. Ada yang sudah susah lebih dari 3,5 tahun? Ada? Hari ini belajar ya? Atau baru mulai masuk ya? Baru mulai masuk penderitaan jangan sampai 3,5 tahun. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu sesuatu yang baik yang berikan kepada kita. Saudara perhatikan, kita ingat di retreat yang ada, begitu ada penyembahan berhala, di situ ada kesulitan terjadi. Begitu ada penyembahan berhala, di situ mulai masalah terjadi. Ya. Mari kita lihat yang pertama, biarlah kita ini boleh menjadi orang yang menegakkan akan otoritas di dalam kehidupan kita. Kita tadi melihat ada kekacauan. Karena apa? Karena orang mulai menyembah kepada berhala. Berhala itu apa loh? Kan kita sering bahas, berhala itu sesuatu pokoknya yang melebihi Tuhan, yang kita sembah dan kita berikan prioritas nomor 1. Istri bisa jadi berhala, bisa. Hobi bisa, makanan bisa. Pokoknya yang lebih utama dari Tuhan kita jadikan dalam hidup kita. Apa saja, mancing bisa jadi berhala, bisa. Saya ganti Pak Oke, yang suka mancing bisa loh. Saatnya Uber bisa jadi berhala, bisa. Semua yang jadi prioritas. Makanya semua supir Uber kalau hari Minggu jangan buka apps Uber, merah semua.
gereja, saudara. Nggak kelihatan, hilang, saudara. Balik lagi nanti sehabis mau datang, saudara. Itu bisa jadi berhala. Begitu ada berhala, di situ kesulitan mulai terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita harus tegakkan otoritas, cari Tuhan nomor satu. Nah, kita ini sudah dikasih waktu yang luar biasa, tapi kita harus punya otoritas ya di anak Tuhan, mencari Tuhan. Tadi Pastor Benny berkata setiap pagi kami cari Tuhan. Ya. Saya mau tanya saudara, kalau pagi-pagi saya apa? Aku tidur saya apa? HP. Yang jujur itu masuk surga, tapi harus segera ya toh? Cari HP, update status, followernya berapa? Oh belum saya jawab. Lihat saham naik atau turun, gitu saudara. Pagi-pagi sudah seperti ini. Siapa yang kalau pagi-pagi mencari istrinya? Ada nggak? Ya boleh cari istrinya. Istrimu di mana? Saudara, kalau pagi saudara ngapain? Saudara dikasih Tuhan langkah awal untuk membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan. Cari Tuhan pagi. Saya berkata juga, Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita tahu setiap hari itu harinya Tuhan. Kalau hari ini dijadikan Tuhan, maka dia Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Aku bersyukur Tuhan karena hari ini bisa bernafas. Terima kasih. Kemudian tengok istrinya, aduh istri kok seger banget, maksudnya gemuk, saudara, seger banget. Tengok suaminya, aduh suami kok keren banget gitu ya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak. Terima kasih. Ada worship, ada pujian, ada ucapan syukur karena hari yang dijadikan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, hari ini harinya Tuhan. Dijadikan Tuhan, diberkati Tuhan. Aku menikmatinya. Kalau saudara setiap pagi cari Tuhan yang luar biasa, setiap pagi panggillah nama Tuhan. Tadi puji-pujian berkata mendekat kepada Tuhan. Katakan mendekat. Mendekat, jangan menjauh Bapak Ibu. Pagi-pagi sudah teriak sampai istri, mana sandal saya, mana HP saya, rugi saudara. Bangun pagi, kalau Pak Pendeta, kalau saya begitu bangun saudara, kencing dulu, minum 1 gelas air, kemudian saya baru duduk. Saya berkata Tuhan terima kasih hari ini ya. Tapi kalau istri saya sudah bangun ya sudah. Kalau istri saya belum bangun, saya pandang wajahnya pemulihan. Senang aja, terima kasih. Hari ini beberapa saat saudara ya, saya selalu pasang wecker, selalu pasang alarm 2 jam sebelum saya kerja. Saya pernah mendapat job jam 3 pagi, berarti saya bangun jam berapa? 1 pagi. 2 jam saya pasti sudah bangun. Dan itu berlapis-lapis. Saya ngikuti Pak Iwan. Dia kalau baker kan berlapis-lapis. Saya berlapis-lapis bisa 3, 4. Jadi misalkan 2 jam lebih 10 gitu, bisa gitu ya. Terus berlapis karena seringkali udah capek yang pertama. Tapi begitu bangun minum air, saya berkata Tuhan terima kasih hari ini. Karena hari itu dijadikan Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Saya berkata semua nama anugerah Tuhan. Tegakkan otoritas. Kita anak Tuhan. Apa otoritasnya? Cari Tuhan. Gereja ini juga cari Tuhan, saudara. Makanya kita menegakkan otoritas. Pikir-pikir otoritas itu saudara. Ya, saya berdoa kalau ada yang tidak bisa mengikuti acara-acara event-event yang ada, yang kita tegakkan dengan otoritas. Itu bukan karena saudara males atau bukan saudara ignore. Orang yang ignore itu menurut kamusnya disebut sebagai idiot, katanya gitu. Orang idiot itu bukan yang gini-gini, orang yang suka ignore Tuhan itu. Ya. Kita tegakkan otoritas kita. Kita membuat saudara, retreat itu kan berjalan dengan bagus kemarin, saudara ya. Berjalan dengan bagus. Tapi saya juga sebetulnya juga mikir juga. Ya toh, ini dana dari mana mepet seperti begitu. Kemudian orang saya temukan ternyata orang yang bisa diandalkan di sini paling cuma 12 keluarga atau 12 person, sehingga hanya bisa 12 atau 15 yang bisa memenuhi minimal target untuk kita bisa mendapatkan fasilitas di hotel. Saya kan yakin lah 20
25 kamar terjual, yakin saya, yakinnya. Saudara, yang daftar itu cuma 12 kamar. Pertama bisa, wah nggak bisa Pak, ini nggak bisa Pak, gitu kan. Waduh, seandainya ya, saya punya 25 orang yang berkata begini, kita beli Pak, saya beli 1 kamar, saya datang nggak datang, saya bayar 750, kan senang saudara, senang dong. Misalkan 25 itu terjual di minggu pertama atau minggu kedua, maka kita kan gampang begini, yang lainnya bisa datang commute. Maksud saya itu saya mau begitu, tetapi Pak dibuka commute, ya dibuka, ya nanti orang commute semua, gitu ya. Kemudian 25 kamar gak kebeli, makanya kayak dipaksa gitu saudara. Saya sama perhitungan menurut saya, ya rupanya jemaat ini hanya ada yang berani 12 kamar, sehingga semua kita bergerak cari dana. Saudara, kalau saudara diberkati, kira-kira saudara bisa punya mental gitu kan? Ya, saya berharap satu kali begini, Bapak butuh berapa? 25 kamar, sold out in one day. Wih, itu bisa kita bikin perencanaan macam-macam. Karena dengan minimal itu kita bisa berbuat banyak. Tapi sampai akhir ya Pak ya, kita baru. Sehingga mohon maaf untuk yang tanya commute, yang tanya sampai marah, boleh nggak sih? Lo kok malah jadi lebih galak dari kita? Boleh nggak sih? Lo masalahnya bukan boleh atau tidak. Kalau kamu dibolehkan, yang lain begitu, akhirnya yang daftar juga mundur. Ada juga yang mundur di akhirnya, karena boleh commute itu tadi. Saudara lain kali jadi panitia ya, biar tahu susahnya. Tetapi kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, karena kita menegakkan otoritas, saya percaya itu akan indah. Komsel itu menegakkan otoritas di gereja. Saudara nggak percaya sih kalau di komsel itu sangat menolong. Amin. Siapa yang komsel? Tangannya diangkat. Menolong nggak? Itu luar biasa. Yang bikin bisa nyanyi kayak begini, menurut saya komsel. Karena setiap hari didoakan, dipercaya Yesus Tuhan supaya worship dan malaikat Tuhan turun, gitu. Saudara tadi merinding nggak? Ada orang berkata gini, kita ini kalau pujian dan penyembahan, cirinya kalau Tuhan hadir itu kita merinding, katanya gitu. Loh, kalau nggak merinding, nggak ada hadirat Tuhan, katanya gitu. Loh, saudara memuji Tuhan tuh yang merinding sebetulnya bukan saudara, harusnya yang merinding siapa? Lihat Tuhan dong. Misalkan saya berkata kepada Pak Ryan kok ganteng sekali, yang merinding saya atau Pak Ryan? Istrinya. Nah iya dong, kalau saya memuji-muji seseorang desa, kamu ini kayak seperti Mayor Teddy gitu. Yang merinding kamu apa saya? Lah saya yang memuji dia kok saya yang suruh merinding? Ya enggak dong, saya memuji atau sungguh-sungguh sampai dia merinding. Hal yang sama begitu saudara. Jangan saudara memuji Tuhan nggak ngangkat nih suasananya nih, nggak merinding loh saudara. Yang merinding Tuhan loh saudara. Ketika kau sungguh-sungguh, kalau saudara mengerti akan hal itu, hubungan saudara tuh, ya dong. Ada anak nulis puisi untuk papi maminya sampai terharu. Bukan anaknya yang terharu. Aku tulis puisi buat papi, aku sendiri yang terharu, masuk gitu saudara. Ya, ketika kita menerima puisi itu, kita berkata ini anak luar biasa, sepatu baru. Sama dong. Ketika kamu memuji Tuhan, nggak usah nunggu merinding, buat dia merinding, nanti langsung berkat baru turun atas kita baru. Amin. Kau usah pusing dengan yang lain, buat Tuhan disukakan. Itu sebabnya tegakkan otoritas dalam hidupmu, cari Tuhan setiap pagi, cari Tuhan. Amin. Yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-30 bagian yang C tadi dikatakan indah sekali saudara ya. Katakan bahwa ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mezbah harus kita perbaiki. Mezbah itu adalah tempat kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Amin. Saudara, basically anak Tuhan, orang-orang Kristen itu hubungannya dengan Tuhan lebih cenderung kepada apa yang bisa kita terima dari Tuhan. Perbaiki itu mezbah yang rusak. Kita perbaiki supaya apa? Kita bisa mempersembahkan satu korban kepada
pujian, persembahan penyembahan, duduk di tempat yang tenang di hadapan Tuhan, mendengar instruksi firman Tuhan yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan, mesbah bisa merupakan mesbah pribadi secara pribadi, atau mesbah bisa suami istri, mesbah bisa keluarga, mesbah bisa bapak dan anak. Ya saudara, bangun mesbah yaitu mempersembahkan pujian kepada Tuhan, membicarakan firman Tuhan, itu mesbah yang kita buat. Amin. Contoh, saya kasih contoh ya. Mesbahnya Nuh. Mesbah Nuh itu apa namanya? Ya, mesbah juga bisa merupakan satu tempat untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya ada beberapa agama mereka yang taruh mesbah kemudian ditaruh foto, misalnya begitu ya. Itu untuk mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Beberapa contoh mesbah pada hari ini supaya mungkin bisa kita perbaiki. Yang pertama adalah Nuh. Nuh itu membangun mesbah karena perlindungan Tuhan yang diberikan. Ya, dia satu kali ditemui sama Tuhan, Nuh, kamu ini akan aku buat sesuatu yang luar biasa keluargamu ya, berdelapan. Kamu coba naik ke atas gunung, gitu, bikin bahtera ukurannya 360 atau 360 sama 30, pokoknya gitu ya, panjang, lebar, dan tinggi, gitu ya. Persis bikin seperti itu ya. Nanti aku akan ada air bah dan semua akan mati, tapi kamu yang keluargamu, kamu akan diselamatkan. Jangan lupa bawa semut, bawa apa, dua-dua, kayak gitu sama Tuhan. Versinya kayak gitu, masuk semua dan betul. Akhirnya badai, kemudian hujan. Orang yang menertawakan wah, kemper semua saudara ya. Akhirnya sekian 150 hari kalau tidak salah terdampar di Gunung Ararat. Tuhan berkata, keluar loh, kamu keluar. Kamu dan juga seluruh ternak yang ada. Itu sudah jadi berjibun gitu ya, mungkin ya sudah ada yang beranak dan lain sebagainya. Dan kemudian Nuh keluar, dia membuat mesbah. Ya, dia membuat mesbah, dia ambil beberapa ekor, dia taruh di atas, burung juga yang halal ditaruh, dia persembahkan kepada Tuhan. Ya, katakan begini. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua termasuk ular, saudara ya, dari semua itu harus kau datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sudah lanjutkan lagi ada ya. Di situ dikatakan di ayat yang ke-22 diperhatikan. Lalu Nuh. Ya, kalau saudara baca itu seterusnya sampai akhir dikatakan bahwa Nuh akhirnya keluar mempersembahkan itu, dan Alkitab mencatat Tuhan mencium bau harum dan dia berkata, aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Kasih pelangi, saudara kan? Kasih pelangi itu janjinya Tuhan, tidak akan dikutuk lagi bumi dengan air bah. Saudara, ketika dia mencium bau harum, Nuh, mesbah Nuh itu saya sebut sebagai mesbah karena perlindungan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita yang pernah dilindungi Tuhan? Saya pernah mengalami kecelakaan berat waktu pacaran sama dia. Ya, saya 3 kali mengalami sesuatu hal yang diluputkan dari maut. Ya, kami punya mobil hancur, saudara, dan persis begitu berdiri bus dari bawah, bus apa truk, persis di depan mobil kita, isinya 8 orang. Itu apa kan mobilnya? Hijet diisi 8 orang, saudara. Di Indonesia kan bisa diisi 15 orang boleh. Ada yang serundul itu, mobil kecil banyak banget, gitu ya, kecelakaan. Tetapi itu mobil hancur, 8 orang selamat. Yang pakai kacamata, semua kacamatanya hancur, saudara ya. Selamat, diselamatkan dari
Saudara pernah ngalamin gitu? Saya pernah mau ditembak orang, dirampok sama orang, pistol sudah di sini, itu pernah sekali. Dirampok orang lagi, saya pernah. Dilindungi dari banyak hal-hal yang buruk. Amin. Pernah satu kali saya ini senang dengan, saya kan senang naik mobil, saudara. Satu kali dikasih Toyota Camry sama Tuhan. Wih, senang saya berkata, Toyota Camry ini hanya untuk saya dan istri saya. Gak boleh ada orang yang naik lagi. Nah yang lagi kalau ada yang mau ikut, saya beli mobil lagi. Saking senangnya naik Toyota Camry. Tiba-tiba di tengah jalan di freeway, saudara, ada balok besar, duel. Nah, itu baru saya berkata, saya mau ini mobil hanya untuk saya dan istri saya. Balok gede. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan ya pasti kena saya, saudara ya. Saya pernah mengalami perlindungan Tuhan seperti ini. Persis Nuh dilindungi Tuhan dari bencana yang luar biasa. Dia dirikan mezbah dan Alkitab berkata Tuhan mencium bau harum di hadapan. Dan dia tidak mengutuk kita lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah mengalami perlindungan? Pernah Pak? Tuhan mencium bau harum di waktu pagi di rumah saudara. Saudara kalau pergi ke rumahnya Pak Iwan, bau martabak bagian hati. Tetapi kalau Tuhan hanya mencium baunya martabak, mana ini? Bau presiden bersihnya mana ini? Iya, ya tempatnya para yang baunya apa namanya? Kalau pakai baunya kopi, baunya kopinya asik banget. Tapi Tuhan mana ini? Yang harum pujian penyembahan. Saya berdoa besok pagi Tuhan mencium bau harum di rumah saudara. Melewati rumahnya Pak Beri, memang bau oseng-oseng saudara ya, karena ibu ini suka masak di pagi hari itu suami dan anaknya. Tetapi dia berkata, aku cium bau harum pujian dan penyembahan. Nyalakan dia. Mulai besok pagi jemaat Cile beri pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat cari sandal, jangan cepat-cepat cari handphone. Duduk dulu, di hadapan Tuhan. Aku praise. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Biar dia temukan bau harum di dalam rumah tangga kita. Abraham mendirikan mezbah karena dia suka berkorban. Ada korban, saudara jangan pelit dong sama Tuhan. Dia sudah berkorban kepada kita. Dia sudah memberi kepada kita. Mari kita berikan sesuatu. Mas, bisa nggak pelayanan? Lu nggak bisa. Lu tahu gua sibuk kan? Lu tahu gua sibuk karena yang lain saja. Beri waktu saja nggak mau. Apalagi beri pikiran. Malah memberi tenaga. Apalagi memberi uang. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita tidak bisa memberikan korban kepada kita. Kita merasa terlalu sibuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena dia sudah berkorban buat kita. Abraham jamin sudah. Malam-malam dia berkata, Abraham, besok anakku dipersembahkan. Ya mana Tuhan? Yang mana lagi kan cuma itu, anak cuma satu. Udah kita lagi senang-senangnya sama dia. Setiap hari lagi sepak bola sama dia. Dia lagi menyenangkan, dia lagi belajar ini dan itu. Tetapi Abraham berkata, persembahkan. Dia bergumul dengan Tuhan. Tetapi dia orang yang biasa membangun hubungan dengan Tuhan dengan korban. Berkorban itu biasa buat Abraham karena punya hubungan yang otentik. Anak Tuhan itu biasa berkorban karena hubungannya otentik. Tetapi kalau kita hitung-hitungan, kau dapat apa? Bangun itu mezbah korban itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseterulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kenapa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Ada korban. Ada. Makanya Abraham itu jadi contoh buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan,
Jangan sampai kita ini tidak bisa berkorban buat Tuhan. Wih, ada kantin taburan. Wih, itu korban, saudara. Korban. Saya rasa kita semua terberkati ya. Saudara itu punya talenta yang luar biasa yang membuat saya sempat ditegur sama Tuhan. Kamu tidak pernah menggunakan talenta umatmu. Ya saya pikir ini talenta yang nyanyi loh, talenta yang doa loh, talenta ngajar sekolah minggu. Ternyata ada banyak talenta yang masak. Sampai dia masak, dijual, laku, dia senang, laku juga ya makanan gua. Itu talenta. Sudah dikasih Tuhan, berikan itu. Bagi, ya saya percaya sih apa yang saudara buat Tuhan itu kerjakan dengan ajaib dan luar biasa. Amin. Ya semua kita bisa makan siang di di Stanford itu kan gara-gara saudara kerja keras itu ya. Itu kesaksian ajaib saya bilang. Betul. Saya bilang, laku juga ya masakan gua. Loh, saudara memberikan bukan dengan terpaksa loh. Disampaikan besok udah makan langsung soal sampai di sini habis. Orang nyari itu talenta. Makanya Pak kita bikin restoran. Nanti ya tunggu tanda-tandanya. Gua bukain restoran loh. Tapi bukan untuk memperkaya diri, untuk pekerjaan. Amin, Bapak Ibu. Nanti kita bukain itu tempat pijit. Oh, tempat pijit itu dipanggil kemana-mana. Tapi bukan untuk memperkaya diri, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ketiga, Ishak. Mezbah yang dibuat oleh Ishak saya sebut sebagai mezbah karena Tuhan memberi kelonggaran. Kelonggaran itu artinya kita bisa memberi tanpa kita irit-irit. Kita bisa hidup tanpa kita itu susah-susah. Hidup pas-pasan. Berapa yang hidupnya pas-pasan? Bukan pasti ada pasnya, tapi betul-betul pas-pasan. Saya pernah mengalami hidup pas-pasan. Beli kopi aja gak berani. Melihat Pak Riyadi kalau beli kopi langsung 4, 5. Waktu itu saya gak berani cerita, saudara. Ya kalau saya cerita pasti dibeliin sama dia. Saya cuma ngeliatin, wih luar biasa Pak Riyadi sekali kopi 5. Ya. Ini saya pas-pasan 1 berdua aja ya, supaya lama dicium aja. Tapi hari ini saya kalau beli kopi membeli dengan kelonggaran, longgar. Ishak ini saudara punya bisnis namanya bisnis gali sumur. Tetapi selalu dibeli, gali sumur diambil orang, gali sumur hair orang, terus begitu sampai ke satu tempat namanya Rehoboth yang berkata, ini sumur dan sumur itu berbuah-buah. Sehingga Ishak ini tambah kaya, semakin kaya. Alkitab berkata, kemudian Alkitab berkata di Kejadian 25 sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasak kemah di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur juga. Mezbah ketika kita diberi kelonggaran. Berapa banyak anak Tuhan diberkati, diberi kelonggaran. Loh kok kamu gak gereja? Ke Labuan Bajo. Kok kamu gak datang ibadah? Lagi kruise. Kamu kenapa tidak ke gereja Eropa? Diberi kelonggaran tapi lupa kepada Tuhan. Kamu kok tidak ke gereja? Iya, sibuk ini urusannya. Saudara perbaiki mezbah saudara. Semakin kita diberkati, harusnya semakin bisa bikin mezbah banyak. Semakin saudara longgar, sebetulnya saudara harus berkata, yang di West kita buka gereja, yang di South kita buka gereja. 38 provinsi di Indonesia segera dibuka gereja. Harusnya kalau kita longgar, dirikan mezbah seperti begitu. Amin. Apakah dengan begitu kemudian kita menjadi miskin? Enggak. Dari dulu kalau ada acara, selalu acara yang dibuat adalah camping. Sekarang kalau mau diajakin camping, enggak mau. Itu namanya sudah longgar. Ya sekali-sekali sih kita bikin
mengingat masa lalu. Tapi kalau setiap tahun camping, sudah paling tidak glamping. Glamping itu glamor camping, nggak usah taktik-taktik lagi. Karena apa? Sudah longgar. Saudara nggak ambil? Masih kepepet ya saudara ya. Hidupnya mepet terus, benar masih mepet terus. Saudara bangun mesbah ini supaya saudara longgar. Dan Alkitab mencatat Ishak mempunyai mesbah kelonggaran. Gideon, enggak lagi saudara ya, enggak lagi. Gideon itu membuat mesbah karena keselamatan. Ya, karena dia diselamatkan, yang mengucap syukur kepada Tuhan. Gideon ini kan satu bangsa yang dipilih, satu Bani yang dipilih kecil. Karena orang Media pada saat itu setiap kali panen ngambil, orang takut. Dan Tuhan berkata, Gideon, kamu pahlawannya. Tuhan, aku ini kan kecil. Tapi akhirnya Gideon sanggup untuk mengalahkan orang Amalek dan dikatakan orang Midian. Lalu Gideon mendirikan apa? Mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di mana? Di Ofra. Kata orang Abiezer. Dan berapa banyak di antara saudara yang diselamatkan? Diselamatkan dari hutang, diselamatkan dari banyak hal. Dia takut. Waktu diberi anak oleh Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan, Gideon takut. Tetapi dia bikin mesbah. Bapak Ibu, apakah kau mau bikin mesbah di rumahmu sehingga anak-anakmu bisa melihat, oh, orang tuaku ini menyembah Tuhan? Atau setiap sore kau anak-anakmu melihat kau, yang satu lihat drama Korea, yang satu lihat drama China? Apa yang dilihat oleh anak-anakmu di rumahmu? Apakah mesbah karena kau berkata, terima kasih ya Tuhan, kau sudah menyelamatkan kami dari dosa yang ada? Apa yang dilihat? Apa yang saudara bagikan kepada anak-anakmu? Saya berdoa. Kemarin saya bilang sama istri saya, aku ini mandi, kok disuruh berdoa buat anak-anak ya? Kenapa? Tuhan berkata, hati-hati, jagai anak-anak, karena penculikan. Saya sampai tengking dalam hal itu. Anak-anak kecil dijaga sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya, supaya tidak diculik. Saya baru tahu rupanya bukan penculikan secara jasmani, diculik sama setan. Karena dia tidak melihat, yang dia lihat adalah orang tua yang berkelahi saja, yang tidak puas saja, orang tua yang tidak pernah berdoa, tidak pernah mencari Tuhan. Mulai bangun mesbah ini supaya anak-anak sudah melihat, oh papi mamiku cari Tuhan. Amin, saudara. Kalau nggak diculik, oh saudara, soal kuasa kegelapan. Bangun mesbah itu, mesbah karena keluarga kita diselamatkan. Satu lagi, Daud juga bangun mesbah, tapi dia bangun mesbahnya karena dia mengalami kesombongan, permohonan pengampunan. Semua kita akan melakukan kesalahan. Daud ini satu kali menang luar biasa, hebat luar biasa. Akhirnya dia berkata, hitung untuk jumlah pasukan kita. Dia mau kesombongan luar biasa. Dan Tuhan berkata, bilang ya sama dia ya, dia akan mengalami, suruh pilih hukumannya. Saudara, hukumannya ada 3. Sampai 24 ayat yang dulu. Yang pertama, saudara, tolong bantu Daud ya. Karena kesombongannya, maka akan terjadi 3 tahun kelaparan. 3 tahun kelaparan. Saudara pilih nggak kira-kira? Lapar 3 tahun, uang enggak? Kebaktian agak lama saja saudara udah bingung. Pendeta banyak lama, ya. Teks, nah habis ini makan gimana? Laparnya cepat banget, 3,5 tahun, 3 tahun saudara. Atau yang kedua, 3 bulan dikejar lawan, lari terus dikejar lawan. 3 tahun dikejar lawan. Oh saya nggak dikejar aja capek, jalan pelan aja capek. Saya tadi malam berkata kepada istri saya kok kayaknya masuk angin panas banget. Oh dari mana? Dari mobilku. Ada ya desa. Jadi mobil kami kan harus dipindah setiap 24 jam. Malam itu kira-kira 10:30 mereka baru pulang. Tukeran. Nah saya merasa sehat-sehat, pakai celana pendek, pakai
kaos pendek. Saya pindahin mobil. Si Fedik sama si Desa berkata, Bapak mau saya antar pulang ke rumah? Oh, kamu menghina ya? Gitu. Kok di kompleks saja mau diantar? Kayak mau olahraga. Malamnya panas. Kita tua banget. Jadi jam 2 pagi saya minum Panadol, saudara. Dan besok mau korban panas. Betul saya bilang, waduh, masuk angin nih saya ini. Nah, kamu ngapain? Cuma jalan pindahin mobil aja. Lain kali mesti diingetin pakai jaket, pakai kerudung, gitu, saudara. Nanti kasih Tuhan. Tidak dikejar lama sudah capek. Atau yang ketiga, 3 hari penyakit sampah. Tiga-tiganya dan berkata, dia berkata begini, lebih baik aku jatuh di tangannya Tuhan. Dan aku orang berdosa, aku minta ampun Tuhan. Lebih baik aku jatuh ke tangannya Tuhan. Kemudian Alkitab berkata, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Ini di tempatnya seorang seorang yang memiliki taman namanya Araunah, saudara. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Alkitab berkata, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Dia datang ke tempatnya Araunah, ada pengirikan gandum yang besar. Dia berkata, gua mau beli ini. Loh, buat apa Tuhan? Aku mau dirikan mezbah. Tuhan, aku berikan ini buat Tuhan. Nggak usah beli. Apa yang mau Tuhan persembahkan gua kasih. Dia berkata, Araunah, tidak. Aku harus beli tempat ini. Aku akan bangun. Aku akan taruh mezbah ini. Aku akan taruh korban dan aku akan persembahkan kepada Tuhan. Dia bayar tempat itu untuk mendirikan mezbah. Nah itu, kalau kita mempersembahkan sesuatu bukan milik kita, itu hal yang gampang. Amin. Aku persembahkan rumah ini ke dalam tangan Tuhan. Ditanya, rumahnya siapa? Rumahnya Pak Iwan. Apa, saudara? Dia bayar, dia bangun mezbah, dan Tuhan berkata. Saya bersyukur kalau kita bisa mengawali yang pertama tadi dekatkan otoritas, yang kedua mari kita bangun mezbah, yang terakhir mari tim presiden bisa ke depan, yang terakhir Alkitab berkata dengarlah firman Tuhan dan taatilah. Ya, Elia berkata siram dengan air. Siram dengan air, siram dengan air, dan seketika Tuhan menyambar dengan api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Dan Tuhan sanggup melepaskan kita. Tetapi mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar karena pertolongannya. Kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya berdasarkan keadaan kita yang terdesak, Bapak Ibu ya, tetapi tingkatkan membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan sampai kita bertemu dengan Dia di surga. Amin. Haleluya. Satu hal telah kunjung. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku dengan segala hati, dengan segala jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal, kita akan berjauh di sana. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Membuka hati sambil menerima perjamuan kudus ada segala hari dengan
apa? Mencari Tuhan. Bagi anak Tuhan, cari Tuhan. Apapun. Jangan menunggu 3,5 tahun kelaparan. Jangan menunggu saudara dalam kesulitan terdesak hidup. Lagi gak ada masalah apa-apa. Lagi semua baik-baik. Lagi dalam keadaan kecukupan. Cari Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Itu adalah cara untuk kita membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan. Perbaiki mesbah yang ada. Miliki kesukaan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan hanya minta dapat apa. Memang itu boleh. Dan dia juga akan beri. Tetapi hubungan yang otentik adalah hubungan yang kita bisa menyukakan hati Tuhan. Memberi persembahan kepada Dia. Bangun mesbahmu yang sudah rusak. Minta pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Berikan pujian dan penyembahan setiap hari kepada Tuhan. Dan mulai dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan dalam hidup. Saya percaya saudara akan memiliki kekuatan batin yang luar biasa, kekuatan roh yang luar biasa. Doa saya, jemaat ini akan menjadi jemaat yang kuat dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, punya solid faith dengan Tuhan, punya iman yang kuat kepada Tuhan. Karena hanya orang yang memiliki melekat dengan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Haleluya. Sudahkah kita menerima akan roti dan anggur? Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum selesai, kita berdiri bersama-sama. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Pada hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Sakramen itu sendiri berarti sebuah sumpah kita kepada Tuhan. Biarlah lewat sakramen perjamuan kudus ini kita bisa menyatu dengan Tuhan, tidak hanya lewat roti dan anggur ini, tapi juga lewat pikiran roh kita dengan Tuhan. Mari kita angkat roti kita, kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur dalam Yesus. Dan dia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena kasih-Mu yang sangat
Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, baik yang ada di sini di Indonesia, dimanapun Tuhan, di Amerika semuanya Bapak, Kau jagai mereka, lindungi mereka Tuhan, proteksi mereka Tuhan dari segala mara bahaya yang ada Tuhan, COVID, penyakit apapun Tuhan, kami genting dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk kelancaran pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, menyebarkan pemberitaan firman Tuhan dari tempat ini hingga sampai ke ujung bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat perjamuan kudus ini juga Tuhan, kami semua bersyukur karena pada sampai hari ini kami dipersilakan Tuhan untuk menikmati kedekatan kami dengan-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami semua akan melanjutkan ibadah kami selanjutnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sesuai dikasih Tuhan. Kita semua sudah berkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak Tuh Saryono untuk firman-Nya pagi hari ini. Kami sangat diberkati. Mari kita beri apresiasi yang terbaik. Oke, terima kasih. Saya juga lagi pikir juga. Saya mesti review lagi dengan keluarga. Semoga doa. Saya usahakan juga tiap malam saya dengan anak saya juga sebelum tidur itu yang saya lakukan. Melalui istri saya ketawa lagi nih. Kadang-kadang jadi ya begitu, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, terutama buat anak kita juga ya, supaya mereka juga bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kayak Bapak itu sudah tadi, supaya iblis tidak bisa mencuri mereka dalam kalau kita menengah itulah di alam roh. Itu sedikit saya hanya bicara pagi hari ini. Pak Yanto, selamat datang kembali. Ya, saya selalu ya, istri juga Tuhan berkati. Saya sangat senang sekali kembali lagi pagi ini bisa beribadah bersama-sama kita. Tuhan berkati. Kita ada ibadah GKI Penuai Bulunggong Sabtu tanggal 13 April jamnya jam 1. Tempatnya di City Life Church 2/129 Jardine Street, Ferry Meadow. More information silakan hubungi Pastor Doni Sunarjo. Dan juga kalau ada untuk baju-baju yang apapun yang tidak terpakai, silakan yang mau ngasih kepada hubungi dengan Bu Yeni. Mereka di pagi hari ada food bank di sana, dan saya melihat penuh sukacita mereka menjalaninya semua karena pekerjaan Tuhan. Dan percaya pas itu juga akan ada jamahan di mana mereka akan melihat kalian, karena ada Tuhan Yesus dalam kita semua. Amin. Sekian untuk newsnya pagi hari ini. Mari kita bawa offering yang terbaik. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship, ESP 082 332 dan account 83 594 0914. Dan kita juga ada Mission Fund untuk Jire yang gerakan hatinya, silakan
transfer ke BSP 062 439 account 10978688. Tuhan akan melihat hati kita semua buat Vision Farm Cire ini. Saya percaya ini untuk memberkati semua para pastor yang baru graduate yang 38 provinsi ini. Mereka terus doakan buat mission ini. Jiwa-jiwa akan dimenangkan. Saya percaya itu melalui hamba-hamba ini yang dikirimkan. Mari kita berdoa untuk persembahan offering. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari yang indah ini yang sudah Kau ciptakan, yang sudah Kau berikan. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar ya Bapak. Dan ajarkan kami lebih lagi dekat kepadamu ya Bapak, lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat dalam satu minggu ini yang sudah Kau berikan di setiap keluarga di tempat ini yang ada. Terima kasih ya Bapak buat kesehatan semua yang sudah Kau berikan. Terima kasih berkati hamba-Mu juga Bapak terus terbuih dalam keadaan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kami akan memberi persembahan kami Bapak. Terima kasih buat tubuh jiwa dan roh kami ya Tuhan. Satu minggu ini yang sudah Kau tuntun kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih saatnya kami akan memberi persembahan kami. Teruskan kita persembahkan bahwa saudara Yesus Kristus. Mari kita memberi penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya, sekarang ini pas penasaran ada apa ya. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih pada semua jemaat di panitia yang ada untuk retreat kita yang kemarin itu sukses banget. Jadi kita terima lawatan Tuhan, bahkan juga kita lebih lagi ya. Terus jangan sampai padamkan roh kita. Sebelumnya yang mungkin mau lihat highlight dari retreat kemarin, saya akan kasih highlightnya, dan kita akan rindukan nanti retreat kita mungkin 2 tahun lagi atau tahun depan kita akan lihat. Ya, walaupun sama kita kaya, tapi pertama tujuannya 2 tahun. Tapi saling bicara tentang pengorbanan kehidupan, mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Saling berbicara, matinya daging dan hidupnya roh untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya selama kita ada beberapa saat di tempat ini, mari kita memiliki kehausan untuk berjumpa dengan Dia. Ya, mari hari ini, mulai hari ini putuskan kita berkata, Tuhan aku mau berjalan dalam tujuan Tuhan.
Ya, kita berterima kasih. Kita nantikan retreat berikutnya, jangan sampai miss ya. Hari saya udah banyak. Beri apresiasi buat dia sebagai ketua panitia, ketua panitia semua yang bisa memberkati kita sekalian ya. Talenta kita terus kembangkan, tumbuhkan. Saya percaya akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kita bagi berdiri, kita selesai dengan ibadahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap umatmu. Ketika pulang nanti Tuhan juga memberkati, menjadikan mereka terang dan garam dunia, sehingga banyak orang yang belajar dari hidup sidang jemaatmu untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kedangkan tangan saudara sekalian bersama-sama pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata itu kebenaran yang baik bagi kita. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.